Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fendi Novianti dalam tayangan Lampung 24 Jam. Kami akan menyajikan informasi seputar daerah di Lampung. Dan inilah peristiwa yang sudah kami rangkum dalam Lampung 24 Jam. Caleg Netilia Syukri mengaku tak tahu soal surat suara tercoblos di TPS Waikandis Tanjung Senang. Caleg DPRD Lampung dari Partai Demokrat Netilia Syukri mengaku tak tahu soal surat suara tercoblos di TPS 19 Waikandis Tanjung Senang. Hal itu diungkapkan oleh Neti seusai memenuhi panggilan dari Bawaslu Bandar Lampung untuk mengklarifikasi terkait 233 surat suara tercoblos pada Senin 29 Februari 2024. Di mana 133 surat suara diantaranya mencoblos nama Netilia Syukri yang merupakan caleg DPRD Provinsi Lampung nomor urut 2 dari Partai Demokrat untuk Dapil 1 Bandar Lampung. Neti tiba di kantor Bawaslu Bandar Lampung di Jalan Wai Besai, nomor 1 Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Selatan sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ia diperiksa selama 1 jam dan keluar sekira pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Saat keluar dari kantor Bawaslu, Neti enggan berkomentar banyak perihal materi pemeriksaan. Netilia juga mengaku tidak mengenal petugas KPPS TPS 19 Waikandis. Caleg Sidik Effendi akui pernah kampanye di Waikandis dan kenal petugas KPPS TPS 19. Calon legislatif atau caleg DPRD Bandar Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera, Sidik Effendi membeberkan pertanyaan yang dilontarkan oleh Bawaslu. Sidik mengaku bahwa dia pernah berkampanye di sekitar lokasi tempat pemungutan suara 19 Waikandis Tanjung Senang. Sidik pun mengakui bahwa ia mengenal petugas kelompok panitia pemungutan suara di mana sebanyak 100 surat suara lebih dulu tercoblos untuknya. Hal itu diungkapkan oleh Sidik seusai ia memenuhi panggilan dari Bawaslu Bandar Lampung untuk melakukan klarifikasi pada Senin 19 Februari 2024. Ditanya terkait pertanyaan yang dilontarkan Bawaslu, Sidik menjelaskan bahwa dia ditanya seputar metode kampanye yang ia lakukan di Kelurahan Waikandis. Ditanya apakah Sidik mengenal petugas KPPS, Sidik mengaku bahwa ia petahana sehingga tahu petugas KPPS di lokasi tersebut. Juga ditanya tanggapannya terkait peristiwa di TPS 19, Sidik mengaku menyerahkan semuanya kepada Bawaslu. Damkar Metro evakuasi sarang tawon dan ular weling di rumah warga. Satuan Polisi Pamong Praja Metro melalui Satuan Pemadam Kebakaran mengevakuasi sarang tawon dan ular weling di rumah warga. Kabid Damkar Satpol PP Metro Marwan Hakim mengatakan sarang tawon itu terdapat di rumah warga Jalan Salak, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat. Ia menambahkan pihaknya mendapatkan laporan dari pemilik rumah untuk mengevakuasi sarang tawon tersebut. Setelah itu lanjutnya pihaknya mengirim 4 personel ke lokasi. Sebelumnya Damkar Metro juga mengevakuasi ular yang masuk ke rumah warga pada Minggu 18 Februari 2024 lalu. Evakuasi ular dilakukan di rumah Astewi, warga Jalan Mawar Timur nomor 59, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Motor karyawan Fortress Lampung digasak maling, pelaku cuma butuh 42 detik. Pelaku pencurian kendaraan bermotor kembali beraksi di Bandar Lampung pada Sabtu 17 Februari 2024 sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Aksi dua pelaku yang menggunakan motor Honda Beat Street hitam itu terekam CCTV. Maling menggasak motor Honda Beat hitam BE3758FP milik Kori Sintia, karyawan perusahaan Pintu Baja Forest Lampung. Tempat kejadian perkara di Jalan Ridwan Rais, Kelurahan Tanjung Jaya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung pukul 13:05 waktu Indonesia Barat. Pelaku dengan menggunakan helm merah terekam CCTV mencuri motor korban dalam hitungan 42 detik.
Oknum polisi di Bandar Lampung curi mobil Innova jalani sidang lanjutan. Proses persidangan oknum polisi yang melakukan pencurian mobil di Bandar Lampung masih berlanjut. Diketahui oknum polisi itu adalah Fajar Wicaksono. Dia adalah oknum polisi yang harus berhadapan dengan 2 berkas perkara akibat pencurian mobil. Hari ini dia diagendakan menjalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Senin 19 Februari 2024. Kasus tersebut berkenaan dengan pencurian 1 unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2018 warna putih. Mobil itu dicuri di permukiman warga Rajabasa, Bandar Lampung pada 10 Oktober 2023 sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Menurut pantauan Tribun, saat berita ini dilaporkan, Fajar Wicaksono belum tiba di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Wali murid dukung guru BIM Metro sebut kasus asusila tidak benar. Sejumlah wali murid Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Hadimulyo Metro memprotes kasus pemindahan guru terkait dengan asusila di sekolah. Para wali murid MIM menilai kasus pemidanaan kepada guru bernama Fajar itu terkesan dipaksakan. Perwakilan wali murid bernama Santi mengaku tak percaya dengan tuduhan asusila yang menimpa Fajar. Menurutnya kasus tersebut terkesan dipaksakan tanpa adanya bukti yang jelas. Ia mengatakan anak-anak menganggap Fajar adalah pribadi yang baik. Ia dan wali murid pun tidak percaya dengan tuduhan tersebut. Terkait dengan dugaan asusila yang dilakukan oleh Fajar kepada salah satu murid, menurut dia adalah fitnah. Dalam kesempatan yang sama, wali murid bernama Dewi menuturkan pihaknya telah memberikan dukungan kepada Fajar yang telah menjalani sidang pertama di Pengadilan Negeri Metro. Pihaknya meminta kepada aparat penegak hukum untuk bisa adil dalam mengungkap kasus dugaan asusila ini. Kernet truk Pertamina diduga bunuh pria ODGJ di dekat Rumah Sakit Advent diringkus. Polresta Bandar Lampung menangkap kernet yang sebelumnya disebut sopir truk tangki Pertamina yang diduga menganiaya seorang pria, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ hingga tewas. Pelaku berinisial MYA saat itu diringkus karena menganiaya pria anonim di dekat Rumah Sakit Advent pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. MYA merupakan warga Kecamatan Simpang Sugih, Kertapati, Oki, Sumatera Selatan. Ia ditangkap polisi di parkiran SPBU wilayah Sukaraja, Teluk Betun Selatan, Bandar Lampung pada Rabu sore. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra membenarkan penangkapan pelaku penganiayaan tersebut. Panwaskam di pesisir barat diminta serius kawal pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau Panwascam dan Pengawasan Kelurahan atau Desa diminta untuk memaksimalkan pengawasan pelaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan. Ketua Bawaslu Pesisir Barat Kodrat mengatakan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu 2024 di tingkat kecamatan hingga saat ini masih berjalan. Ia juga meminta agar seluruh jajaran pengawas mengantisipasi adanya pergeseran atau perubahan hasil suara di tingkat TPS dengan rekapitulasi di kecamatan. Tak mau diberi uang, pria dan wanita di Metro diserang 2 orang tak dikenal. 2 warga menjadi korban penyerangan oleh orang tidak dikenal di Jalan Wai Pangubuan, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro pada Jumat 16 Februari 2024 lalu. Salah satu korban penyerangan OTK bernama Arda Pratiwi yang mengatakan penyerangan yang dilakukan oleh 2 pemuda itu dilakukan saat dirinya berjalan kaki dengan rekan prianya, yakni Yona menuju Indekos. Ia menjelaskan kedua orang yang tidak dikenalnya itu tiba-tiba menghampirinya. Seingatnya para pelaku menggunakan motor metik. Ada mengatakan kedua pelaku sempat meminta uang sebesar Rp20.000.
Ketua Nasdem Lampung Herman HN minta jangan ubah data C1, siap usut melalui hukum. Ketua Partai Nasdem Lampung Herman HN mengimbau suara calon legislatif jangan diubah-ubah hingga pengumuman resmi dari KPU. Herman HN menyampaikan pihaknya telah mengumpulkan salinan C1 yang telah ditandatangani penyelenggara pemilu dan para saksi Partai Nasdem Lampung. Berdasarkan data yang dihimpun oleh saksi, Herman HN mengatakan terdapat kenaikan kursi yang diperoleh Partai Nasdem di beberapa kabupaten atau kota di Lampung. Herman mengimbau agar seluruh panitia dan peserta pemilu tidak mengubah dan memainkan hasil pemilu 2024.